Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kulli niyatin salihah fil ahmadina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabil kiram ila ruhi jami' masyayikhi wa muallimi wal khadami khususan Muhammad bin Qasim al-Ghazi Imam Sujal rahimahullah wa nafa'ana bi'alumi bi'asrari sunnabi wa umi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul wa isalul ma Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatun najasati in kanat ala badani. Baca dulu Rip yang kemarin. Wajabat i'adatuh. Wajabat i'adatuhu. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ayil mughtasili wa hadza ma rajjahahu wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i wa alaihi fala takfi ghuslahu fala takfi ghuslatun wahidatun
anil hadasi wan najasati, anil hadasi wan najasati. Warajjaha an-Nawawi al-iktifaa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Wajabat ghuslatani anhuma. Wa isalul ma'i yang ketiga ila jami'i syari wal basyarati, ila jami'i syari ay wusuli syari ila jami'i syari wal basyarati. Wa fi ba'din nusahi badala jami'i usulun. Berarti ila jami'i syari atau ila usulis syari. Wala farqa baina sya'rir rasi wa ghairihi wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi wala bainal khafifi minhu wal kasifu. Wa sya'ru al-madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basyarati iku zahirul jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunaihi wa min anfin majdu'in wa min sukuki badanin wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal
tahtal kulfati minal aqlafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu ghusluhul masrubatu li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajat fatasiru min dhahiril badani Indri nanti nggak bisa baca nanti. Yang lain sibuk ngalogat, kamu nggak pakai pulpen, suruh baca nanti nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatun najasati lan ngilangaken najis wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Ingkanat lamun ono, ingkanat jika ada apa najasat ala badanihi ingatase badane mubtasil, di badannya mubtasil. Ail mubtasili artinya orang yang mandi. Fardu kedua adalah menghilangkan najis jika terdapat di badannya. Ail mubtasil artinya yang orang yang mandi melakukan mandi besar. Wa hadza ma rajjahahu Rafi'u wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Wa hadza ma dan adapun ini ma rajjahahu pendapat yang mengunggulkan siapa Ar-Rafi'i wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Berdasarkan pendapat ini maka ghuslatun wahidatun basuhan tidak cukup satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Menurut pendapat Imam Rafi'i, satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan najis. Wa rajaha Nawawi al-iktifa'u bi ghuslatin wahidatin anhuma. Imam Nawawi mentarjih atau menguatkan bahwa satu basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Jadi menurut Imam Rafi'i
tidak cukup satu basuhan. Kalau menurut Imam Nawawi cukup satu basuhan. Itu izalatun najasati ingkarat ala badani. Menurut Imam Rafi'i tidak cukup satu basuhan. Menurut Imam Nawawi cukup satu basuhan. Tapi ada tapi. Wa mahalluhu makana ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Ya. Tempatnya pendapat Imam Nawawi ini adalah ketika najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah yang ada pada badan, yang menempel di badan, cukup sekali. Najis hukmiyah itu bagaimana? Kalian masuk kamar kecil, terus kencing, ya, sambil duduk kencing, ada cipratan air kencing, nyeret kanu kaki. Nah, lantas setelah itu udah kering, kan nggak tahu bahwa itu adalah najis. Itu adalah najis. Nah, itu secara hukmiyah nggak kelihatan, ya, secara hukmiyah. Secara ainiyah nggak kelihatan, tidak kelihatan. Maka menurut Imam An-Nawawi itu harus dicuci. Jadi tidak cukup sekali cucinya, jadi harus 2 kali. Jadi yang bekas cipratan itu dicuci dulu, nah baru air yang kedua atau basuhan yang kedua wudu atau menghilangkan najis itu. Jadi hilangkan dulu najisnya, ya, baru yang kedua adalah menghilangkan najis. Itu yang dimaksud dengan yujalatun najasati ala badani. Jadi secara hukum di dalam badan adalah najis hukumnya. Amma idza kanat an-najasatu ainiyatun wajaba ghuslatani anhuma. Sedangkan jika berupa najis ainiyah, maka wajib melakukan 2 basuhan untuk najis dan hadas tersebut. Jadi kalau yang ainiyah, yang kelihatan ainiyah itu, yang hukmiyah yang tidak kelihatan. Yang hukmiyah yang tidak kelihatan, bekas cipratan apa saja kena najis. Nah, itu kan nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Tapi secara ainiyah, sedangkan jika berupa najis ainiyah, maka wajib melakukan 2 basuhan, dua basuhan. Jadi hilangkan dulu najisnya, najis ainiyah, baru yang basuhan yang keduanya adalah menghilangkan hadas. Hati-hati kalau kencing nggak dibanjur. Kalau kencing nggak dibanjur, apalagi nggak cebok, jelas itu najis hukmi. Yang nempel pada kaki apa pasti kecipratan. Terus ya itu harus dihilangkan dulu najisnya, baru menghilangkan hadas. Ini kan judulnya hadas gede. Hadas gede. Itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi ada dua kali.
Tidak cukup sekali, tapi harus 2 kali. Itu hilangkan dulu najisnya, najis. Yang kedua baru menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Pokoknya meme menghilangkan hadas, hilangkan dulu najis-najis. Baik yang ainiyah maupun yang hukmiyah. Nah, setelah bersih semua baru wudu. Setelah bersih semua baru menghilangkan hadas gede. Itu menurut Imam Nawawi. Dia lebih teliti, lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Ya secara hukmiyah, najis secara hukmiyah, pakai celana dalam, sholat pakai celana dalam, celana dalamnya nggak tahu, setelah kencing terus tutup lagi, nah, kita nggak tahu, habis kencing itu netes sedikit tes, ya. Ada sisa, itu kan najis. Terus kamu bawa sholat, gimana? Sholat membawa najis, sholat bawa najis. Najis yang ada di mana? Yang ada di celana dalam. Makanya harus hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai sholat membawa najis itu. Sholat membawa najis. Berawal dari wudhu dulu. Wudhunya yang benar-benar bersih, suci. Lain kecapak-kecepek. Wudhu kok kecapak-kecepek. Wudhu kok tangannya masih, ya, Masya Allah. Jadi kalau wudhunya benar, wudhunya sesuai dengan aturan, berarti sudah suci. Udah suci, udah bersih, baru sholat, sholatnya dianggap. Ya kalau wudhunya nggak bener, ya sholatnya juga tidak diterima. Jadi percuma. Jadi berawal dari wudhu dulu, benerkan dulu wudhunya benerkan, betulkan, ada kotoran apa segala macam. Gosok-gosok atau tadlik, gosok-gosok, ya, bisa jadi rukun nih tadlik, bisa jadi rukun, walaupun tidak berupa rukun, tapi tadlik itu harus tadlik. Oleh Imam Syafi'i tadlik dulu, nyela-nyelani di sela-sela ini itu masuk. Ya, apalagi zaman corona sekarang. Zaman corona ya harus bersih dulu, cuci tangan dulu, langsung wudhu, cuci tangan, bersih 3 kali, cuci tangan sampai sekian menit, terus sudah nggak wudhu, wah itu nggak suci. Cuci tangan ini bersih, tapi itu wudhu, langsung wudhu. Jadi hilangkan dulu najis hukmiyah, baru ainiyah. Makanya cukup sekali. Kalau menurut Imam Nawawi harus 2 kali. Menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Ya. Imam Nawawi menguatkan bahwa 1 basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus itu. Ya. Ketika najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah, cukup sekali. Sedangkan jika berupa najis ainiyah, maka wajib melakukan 2 basuhan. Jadi untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Ya. Wa isalul ma'i, fardu ketiga
Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri atau ila usulis sya'ri. Padu yang ketiga adalah wa isalul ma'i, menyampaikan air. Isal menyampaikan air ila jami'i sya'ri, pada semua rambut, wal basyarati dan kulit, wal basyarati dan kulit, wa fi badin nusahi, dan sebagian naskah matan badala jami'i, pengganti lafad jami iku usulun, lafad usul. Padu ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit, diratakan bagian kulit dan rambut, biur, mandi gede, hadas akbar. Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa usul. Bahasa usul. Usul itu pangkal, sebagai ganti dari bahasa jami atau seluruh. Wala farqa baina sya'ri ra'si, dan tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si wa ghairihi, antara rambut kepala, wa ghairihi dan rambut selainnya. Wala bainal khafifi, dan tidak pula antara rambut yang tipis, minhu dari sya'ri, wal kasifi dan tebal. Ya, tidak ada perbedaan antara rambut tipis dan rambut tebal. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Dengan demikian antara rambut yang tipis dan yang tebal tidak ada perbedaan, sama. Wasarul madfuru illam yasilil ma ila batinihi illa bin naqsi wajaba naqduhu wal muradu bil basharati dhahirul jildi. Wasaru, dan adapun rambut al madfuru yang disanggul, rambut perempuan al madfuru yang disanggul, illam yasilil ma'u, jika tidak sampai opo al-ma'u air, ila batini pada bagian dalamnya, sanggul, rambut yang disanggul, illa bin naqsi, kecuali dengan melepas, wajaba maka wajib opo naqduhu, melepasnya. Rambut yang digelung, jika air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib untuk mengurainya. Kalau dianggap rambutnya itu tidak terbasahi, ya, maka dibuka saja, buka gelungnya terus diurai supaya airnya merata. Wal muradu bil basyarati dhahirul jildi, dan adapun yang dikehendaki dengan lafaz basyarah, ya, yaitu dhahirul jildi, bagian luarnya kulit, tidak sampai ke dalam kulit. Wa yajibu ghuslu ma dhahara, wajibu ghuslu ma dhahara min simakhai audhunaihi wa min anfin mazduin wa min sukuki badanin, dan wajib membasuh bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga, yang tampak, yang kena dirojok itu tong sampai ke jero ainu ka jero mah
Pokoknya mah kabeh anu setiap bolong dan telinga ini wajib dikumbah, dibasuhan cai. Pokoknya semuanya wajib pada bagian badan yang sampai. Wajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfati, dan wajib mengalirkan air ke bagian bawah kulupnya orang yang memiliki kulup atau belum disunat. Kalau di Jawa Timur itu laki-laki masih kulup atau belum disunat. Biasanya disunat-sunat tos SMP atau tos SMA. Udah gede. Kalau di kita kan rata-rata 40 hari atau usia TK udah disunat kan. Nah, kalau di sana itu di Jawa rata-rata usianya udah gede, udah SMA baru disunat. Bahkan udah keluar, udah dewasa, pokoknya mau nikah baru disunat. Nah itu ya, mau nikah baru disunat. Nah itu kulup. Jadi setiap mandi besar harus dibuka, dibersihin. Kotoran itu ada kotorannya, kulup itu ada kotorannya, putih ada kotorannya. Perempuan nggak akan tahu, kalau laki-laki tahu putih isinya, karena itu kotoran, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Nah ini di sini sunnah itu hukumnya sunnah tapi wajib. Ya. Sunat itu hukumnya sunat tapi bisa jadi wajib. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi walaupun sunnah tapi bisa jadi wajib. Alah, mau disunat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak disunat juga. Tapi asalkan pas mau wudu, datang waktu duhur buka, asar buka lagi, gosok, sikat yang bersih. Ya. Maghrib buka, ya, kosok-kosok, tutup. Setiap waktu minimal 5 kali, 1 hari 1 malam, 5 kali kulup dibuka. Berabe kan? Ya, daripada berabe udah mendingan disunat. Kalau disunat kan sekaligus tidak buka tutup, itu tidak buka tutup. Kalau dibuka tutup nanti loncer. Buka lagi tutup lagi, buka lagi tutup lagi. Wah, 5 kali ya, bahaya 5 kali. Terus dan wajib mengalirkan air ke bagian bawah kulup, bagian bawah kulup, bagian dalamnya maksudnya, bagian dalamnya perempuan. Wa mimma yajibu ghusluhu al masrubatu, di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah masrobah. Masrobah itu kotoran yang ada di dalam, ya, tempat keluarnya kotoran, fi waqti qadail hajat fatasiru min dhahiril badani lianaha tadharu fi waqti qadail hajati fatasiru min dhahiril badani. Ya, karena bagian itu tampak saat buang hajat sehingga termasuk dari badan bagian luar. Maksudnya di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah masrobah. Masrobah itu tempat keluarnya kotoran. Orang Jawa bilang bol. Orang Sunda bool. Ya, bool itu harus
kumbah. Berarti kita tidak berdiri. Ya, mandi wajib itu tidak berdiri, sambil duduk. Karena kalau sambil duduk, ya, yang laki-laki buka dulu. Kalau yang belum disunat, kecuali yang sudah disunat. Terus bolnya juga masrobah harus dikumbah. Perempuan juga sama, ya. Perempuan juga sama. Wajibu isolul ma ila ma tahtal kulfati. Wajib mengalirkan air ke bagian bawah kulupnya orang yang memiliki kulup atau belum disunat, dan mengalirkan air ke bagian farji perempuan yang nampak saat ia duduk ketika buang hajat. Jadi perempuan juga sama, ya, pas duduk, bari duduk gitu. Pokoknya kalau nuka tingali ketika duduk waktu buang air besar itu harus dikumbah. Nah, kalau berdiri kan nggak kekumbah. Mandi wajib bari berdiri itu nggak kekumbah. Bolna henteu, farjinya juga tidak, ya, tidak. Jadi sebaiknya sambil duduk. Pokoknya begitu duduk kelihatan semua, nah itu wajib dikumbah. Wajib dikumbah bagian luar. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Tinggal kesunahan mandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi ada pengumuman ya, yang meninggal. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.